Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riha. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan prinsip dasar imunohistokimia. Diketahui ada 3 tingkatan pada pemeriksaan patologi anatomi. Yang pertama yaitu mendeteksi perubahan morfologi, contohnya pada pulasan hemotoksilin. Yang kedua, mendeteksi ekspresi protein, yaitu pada teknik imunositokimia, imunohistokimia, Western blot, flow cytometry, dan juga ELISA. Yang ketiga adalah tingkat molekuler, yaitu pada pemeriksaan PCR dan sequencing. Pada metode deteksi protein, imunohistokimia dan imunositokimia ini merupakan teknik di mana kita dapat melihat sel mana yang mengekspresikan protein tersebut secara mikroskopis. Perbedaan dari imunositokimia dan imunohistokimia adalah pada sampelnya. Imunositokimia sampelnya adalah histologi, sedangkan imunohistokimia sampelnya adalah histologi atau jaringan. Kemudian Western blot itu untuk menganalisis protein spesifik dengan menggunakan gel elektroforesis untuk memisahkan protein berdasarkan panjang polipeptidanya. Sedangkan flow cytometry itu mengukur jumlah, persentase, dan juga karakteristik seperti ukuran, bentuk, dan ada tidaknya biomarker pada permukaan sel. Untuk ELISA, output yang didapatkan itu berupa total kandungan protein yang ada dalam sampel. Jadi kita tidak bisa mengetahui sel mana yang mengeluarkan protein tersebut, apakah sel kanker atau sel normal. Kelebihan dari imunohistokimia yaitu antibodi mengikat antigen secara spesifik, kemudian dapat memberikan informasi lokasi pasti. Dapat juga digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. Kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, seperti misalnya apoptosis. Tujuan dari imunohistokimia yaitu untuk menilai diagnosis definitif dari sel kanker, kemudian dapat melihat perjalanan penyakit atau tumornya, kemudian metastasis untuk mengetahui penyebaran sudah sampai di mana, kemudian ada respon dari treatment, infeksi, neurodegenerative disease, muscle disease, dan juga brain trauma. Tabel berikut merupakan contoh tujuan imunohistokimia berdasarkan penentuan terapi. Dari hasil imunohistokimia, klinisi bisa dapat menentukan obat apa yang diberikan untuk pasien. Contohnya pada penderita kanker payudara, di mana hormon targetnya itu biasanya IR, PR, dan HER2 yang umum. Nah, apabila IR-nya positif, maka akan diberikan hormon terapi anti-IR. Atau apabila PR-nya positif, maka klinisi akan memberikan hormon terapi anti-PR. Imunohistokimia itu menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. Imunohistokimia memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Area target antigen seluler pada imunohistokimia ada sitoplasma, nuklear, membran sel, kemudian lemak, dan juga protein. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan imunohistokimia adalah: 1. Pemilihan antibodinya, kedua fixation, terus kemudian sectioning, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode direct atau metode indirect yang digunakan, immunoenzim, fluorescence, dan multiple labeling.
Perbedaan monoklonal dan poliklonal. Pada antibodi monoklonal itu berasal dari tikus atau kelinci, kemudian cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu, dan dia lebih spesifik dibanding poliklonal. Sedangkan antibodi poliklonal itu bisa didapatkan dari banyak spesies yang berbeda, terus cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, tapi poliklonal lebih sensitif dibanding monoklonal. Kemudian bisa memiliki afinitas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch, lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Nah, untuk menentukan antibodi, pastikan antibodi kita itu divalidasi untuk aplikasi yang akan kita pakai. Contohnya seperti immunofluorescence, imunohistokimia dengan sampel parafin, atau imunohistokimia dengan fluorescent section, Western blot, ELISA, IP, dan lain-lain. Itu kita bisa lihat di Kin Insert apakah antibodi tersebut dapat diaplikasi dengan teknik yang akan kita gunakan. Abcam merupakan contoh kit insert dengan produk name anti-estrogen reseptor alpha antibody dengan rabbit monoklonal to estrogen reseptor alpha. Hostnya berasal dari rabbit, kelinci. Kemudian aplikasi tesnya dapat digunakan untuk tes flow cytometry, Western blot, imunohistokimia baik dengan sampel dari parafin atau fluorescent section. Kemudian spesies reactivity-nya bisa untuk manusia dengan epitope C-termin. Artinya reagen ini dapat digunakan untuk teknik flow cytometry ataupun Western blot ataupun juga imunohistokimia. Antigen merupakan molekul yang menginduksi pembentukan antibodi, sedangkan epitope merupakan bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk imunohistokimia. Paratop antibodi berikatan dengan epitope antibodi. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi. Artinya dapat menjadi antibodi sekunder. Teknik imunohistokimia membuktikan bahwa molekul imunoglobulin dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Ini contohnya, ada antigen dengan epitope, kemudian ada antibodi sebagai paratop, dan akan terjadi ikatan antigen-antibodi kompleks. Jenis sampel untuk imunohistokimia ada formalin fixed paraffin embedded section atau FFPE, kemudian frozen section, smear, imprint, dan cytospin. Prinsip dasar dari pemeriksaan imunohistokimia. Antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Ini contoh untuk prinsip dasar pada direct, ya, di mana antigen yang merupakan sel kanker akan berikatan dengan antibodi primer yang telah dilabel. Label ini bisa berbasis fluorescence ataupun enzim. Enzimnya ada 3 macam, bisa menggunakan glukos oksidase atau alkalin fosfatase atau juga peroksidase. Yang umum digunakan adalah peroksidase. Kemudian kromogennya bisa dengan diaminobenzidin atau aminoetil carbazole, kemudian juga nucleoxin. Nah, reaksi yang akan terjadi yaitu enzim ditambah substrat dan juga kromogen. Enzimnya bila menggunakan peroksidase maka substratnya adalah H2O2. Bila menggunakan
alkalin fosfatase, maka substratnya ada alkali fosfatase. Kemudian bila kita memakai enzim glukos oksidase, maka substrat yang digunakan adalah glukosa oksidase. Kromogennya ada 3 macam, yaitu AEC, DAB, dan juga NF. Sehingga ketika enzim tambah substrat dan juga kromogen akan menghasilkan reaksi warna. Inilah yang akan nanti dilihat di bawah mikroskop. Gambar ini contoh dari label antibodi di mana tertulis peroksidase conjugate rabbit anti-human X. Artinya label yang dikatakan adalah nanti peroksidase. Kemudian spesiesnya, hostnya itu adalah rabbit, hostnya antibodi dibuat. Kemudian bisa diaplikasikan kepada manusia. Metode imunohistokimia yaitu ada dengan direct. Antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Kemudian indirect atau juga sandwich, yaitu antibodi primer tidak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Nah, conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Pada metode direct, antigen akan berikatan dengan antibodi primer yang sudah dilabel dengan enzim. Kemudian pada metode indirect, antigen akan berikatan dengan antibodi primer, kemudian antibodi primer akan berikatan dengan antibodi sekunder dan yang sudah dilabel dengan enzim. Jenis metode imunohistokimia indirect itu ada peroksidase, antiperoksidase atau PAP, alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau APAAP, afidin, biotin kompleks, yaitu biasa disebut ABC, label streptafidin biotin atau LSAB, dan juga polymer base labeling. Gambaran dari PAP dan APAP yaitu metode indirect, di mana antigen pada jaringan akan berikatan dengan antibodi primer, kemudian antibodi primer akan berikatan dengan antibodi sekunder sebagai jembatannya, yang ada label enzim AP dan juga atau peroxide. Nah, pada metode afidin biotin kompleks atau ABC sama, antibodi primer akan berikatan dengan antibodi sekunder. Kemudian setelah penambahan kromogen akan mengalami oksidasi sehingga terjadi endapan yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Seperti ini contohnya, endapan coklat. Sama prinsipnya, antigen akan berikatan dengan antibodi primer, kemudian antibodi primer akan berikatan dengan antibodi sekunder. Cuman bedanya adalah labelnya. Di sini adalah biotin kompleks. Untuk LSAB juga sama. Cuman yang dibedakan di sini di ABC menggunakan afidin, sedangkan LSAB menggunakan streptafidin. Metode afidin biotin streptafidin ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptafidin dengan afidin dan mengkonjugasi secara langsung streptafidin menjadi molekul enzim. Streptafidin itu diisolasi dari bakteri Streptomyces afidini. Penggunaan streptafidin pada afidin, streptafidin tidak ada karbohidratnya, isoelektriknya mendekati normal, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Pada metode direct, sensitivitasnya dia rendah. Sedangkan pada metode indirect, sensitivitasnya tinggi. Namun dia karena multilayer, itu bisa menyebabkan terjadinya non-specific binding. Nah, ini contoh polymer based labeling, sama prinsipnya.
antigen berkaitan dengan antibodi primer, kemudian ada antibodi sekunder. Cuman yang membedakan di sini adalah enzim konjugatnya polimer, jadi panjang. Metode antigen yang berlabel double stain, di mana dalam satu preparat kita dapat mendeteksi 2 target sekaligus. Caranya adalah sebagai contoh, target yang pertama adalah yang kotak, kemudian target kedua adalah yang bulat. Ini akan berikatan dengan antibodi primer dengan yang kotak, yang ini berikatan dengan antibodi primer dengan yang bulat. Kemudian yang membedakannya adalah enzimnya. Pada yang kotak kita menggunakan enzim peroxide sehingga ketika di bawah mikroskop akan tampak warnanya adalah kecoklatan. Sedangkan pada yang bulat kita memakai enzimnya AP, warnanya kemerahan. Kemudian untuk kontrol sama prinsipnya, antigen akan berkaitan dengan antibodi dan juga berlabel enzim. Kontrol ada 3 macam, kontrol positif, kontrol negatif, dan internal kontrol. Slide yang terbaik adalah slide yang dalam satu preparat ini terdapat sampel jaringan, kemudian ada kontrol positifnya dan juga ada kontrol negatifnya. Kontrol positif itu tujuannya untuk mengecek prosedur dan juga kualitas reagen. Kontrol positif itu harus diperlakukan sama seperti sampel, mengikuti semua tahapan mulai dari A sampai selesai, dan hasilnya juga harus positif. Apabila hasilnya positif lemah, ini mungkin kualitas reagennya kurang baik. Kontrol negatif itu tujuannya untuk mengecek spesifitas antibodi primer. Nah, harus menggunakan jaringan yang secara normalnya memang tidak ada protein yang dicari. Jadi nanti tahap antibodi primernya diganti dengan serum normal dan hasilnya harus negatif. Apabila hasilnya positif lemah atau non-spesifik, itu bisa dijadikan sebagai baseline terhadap sampel pasien. Jadi kalau pasiennya positif lemah juga, maka dianggap hasilnya adalah negatif. Ada juga non-specific negative control. Tujuannya untuk mengecek non-specific background staining pada sampel. Jaringannya sama dengan sampel pasien, hanya saja antigen primernya itu tidak dipakai atau ditiadakan, di skip. Kemudian hasilnya harus negatif, hasil positifnya dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Kontrol internal merupakan sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien dan sebagai kontrol positif terbaik. Sebagai contohnya, apabila kita akan mendeteksi marker epitel pada jaringan kulit, maka internal kontrol yang biasa digunakan adalah keratin. Pada saat pewarnaan, keratinnya nanti akan tampak warna kemerahan. Kemudian ini ada interpretasi kontrol. Apabila kontrol positifnya hasilnya positif dan kontrol negatifnya hasilnya negatif, maka hasil yang didapatkan dan hasil yang didapatkan itu sesuai dengan keadaan klinis, maka keluarkan hasil sesuai dengan yang tampak. Dan apabila hasil kontrol positifnya positif dan hasil kontrol negatifnya negatif, namun pada slide pasien, pada sampel jaringan itu tidak sesuai dengan keadaan klinis dan juga tidak sesuai dengan literatur, maka kita lihat internal kontrolnya. Kalau internal kontrolnya positif, berarti tidak ada masalah di prosedur. Berarti mungkin sel kanker ini di luar dari habitnya dia, mempunyai sifat yang beda dari biasanya. Nah, makanya bila terdapat hasil seperti itu, maka bisa di follow up dengan tes secara molekuler. Nah, bila hasil kontrol positifnya negatif dan kontrol negatifnya negatif, berarti artinya invalid.
ini hasil tidak bisa kita baca, harus dilakukan pemeriksaan dari awal, diulang, pewarnaan diulang. Kemudian bila hasil kontrol prosesnya positif dan kontrol negatifnya pun positif, ini juga invalid, kita harus melakukan pewarnaan dari awal lagi, diulang kembali. Faktor yang mempengaruhi pada proses preanalitik seperti masuknya jaringan ke dalam formalin, kemudian jenis dan waktu fiksasi, jenis dan waktu dekalsifikasi, proses jaringannya apakah manual atau tidak, kemudian ada pengeringan slide-nya, waktu dan suhunya berapa. Pada tahap analitik ada faktor seperti pemilihan antibodinya apa, kemudian optimasi antibodinya, inkubasi waktunya berapa lama, validasi antibodinya, kemudian instrumen yang digunakan apakah manual atau otomatis, dan SDM-nya, apakah SDM sudah terlatih atau belum. Pada tahap post-analitik, faktor-faktornya seperti positif dan negatif kontrolnya apakah bagus, interpretasi hasil seperti apa, terus pelaporan hasilnya seperti apa, kemudian performa dari dokter patologisnya. Di samping itu ada faktor pemrosesan jaringan yang mempengaruhi hasil IHC, seperti penundaan fiksasi, jenis fiksasi yang dipakai, konsentrasi fiksasinya berapa, pH dan buffer, waktu fiksasinya, kondisi dan reagen dari dehidrasi, kemudian reagen clearingnya apa, terus suhu dan pada proses parafin embedding, kemudian kondisi slide keringnya dan penyimpanan slide-nya seperti apa. Ada juga faktor-faktor yang tidak dilaporkan pada hasil tes imunohistokimia seperti rasio jaringan terhadap fiksasi, kemudian jenis prosesor yang digunakan, ada pula jenis parafinnya, kemudian durasi pencucian setelah fiksasi, jumlah dan letak spesimen selama dehidrasi, dan juga ada durasi penyimpanan blok parafin. Materi selanjutnya adalah teknik dasar imunohistokimia. Tahap dari imunohistokimia yang pertama yaitu jaringan parafin ditaruh di atas slide, kemudian dipanaskan di hot plate atau oven agar lebih merekat kepada slide. Nah, suhunya itu disesuaikan dengan titik lebur dari jenis parafin yang digunakan. Biasanya kisaran 58 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian proses deparafinisasi, proses hidrasi, kemudian proses blocking peroksidase, dan selanjutnya adalah antigen retrieval. Nah, proses blocking peroksidase ini bisa dilakukan sebelum antigen retrieval atau setelah antigen retrieval. Kemudian tambahkan antibodi primer, dicuci, kemudian tambahkan antibodi sekunder, cuci kembali. Setelah itu tambahkan substrat, contohnya seperti deaminobenzidin. Nanti akan terbentuk endapan warna coklat. Bila pakai DAB akan terbentuk endapan warna coklat dan bisa divisualisasikan di bawah mikroskop. Ini contohnya hasilnya ya, ada endapan coklat. Dewaxing atau deparafinisasi. Langkah ini bertujuan untuk membuang parafin dari permukaan sel. Jadi sel-sel yang telah terselimuti dengan parafin dilakukan proses dewaxing sehingga parafinnya ini akan hilang dan proteinnya akan terekspos sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi.
tahap pembilasan itu dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Cairan bilas ada dua, yaitu PBS dan juga TBS. PBS adalah fosfat buffer salin. Nah, apabila menggunakan metode alkalin fosfatase, maka jangan menggunakan cairan bilas PBS, sebab fosfat pada PBS dan fosfat pada alkalin fosfatase bila bertemu akan menimbulkan reaksi. Sehingga apabila kita menggunakan metode alkalin fosfatase, gunakanlah cairan bilas TBS atau Tris buffer dengan atau tanpa twin. Boleh menggunakan twin atau tidak. Twin ini berupa seperti deterjen ya. Antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval, yaitu dengan pemanasan, HIAR, dan enzim proteolitik HIAR. HIAR, Heat Induced Epitope Retrieval, merupakan metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam rerutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan dengan menggunakan microwave, pressure cooker, water bar, atau autoclave. Nah, ini membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Sitratnya pH 6, EDTA pH 8, Tris EDTA pH 9, dan Tris HCl pH 10. Kekurangan dari HIAR adalah perhatian selama dan setelah pemanasan. Slide tidak boleh kering, karena ini menghancurkan antigenitas. Kemudian pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti, dan jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Ini antigen retrieval dengan PIAR, Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Diperkenalkan oleh Huang pada tahun 1976, Curran and Kuroichi 1977, dan Mepham dan kawan-kawan 1979. Enzim paling umum adalah tripsin dan protease, tapi proteolitik lain seperti kromotipsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsipnya, digesti memecahkan ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Underdigation menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigation-nya dapat menghasilkan false positive, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya yang cukup mahal. Ini contohnya PIAR. Kemudian tahap selanjutnya adalah blocking peroksidase. Ada endogenous peroksidase dan juga blocking serum. Blocking endogenous peroksidase. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksidase 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi signal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Ada ABC, LSAB, dan PAP. Biotin, vitamin D yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limfa
dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase diblokir oleh efamisol dan asam asetat 20%. Nah, blocking serumnya ini, reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabelling. Nah, untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal. Inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contohnya, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal dan poliklonal, kemudian pabrikan menyediakan dua format, yaitu konsentrat atau ready to use. Konsentrat. Datasheet hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi ready to use nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Nah, dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Di bawah ini merupakan gambar pengenceran serial apabila menggunakan antibodi konsentrat. Ada mulai dari 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, dan juga 1:800. Di sini kita mencari manakah pengenceran yang memiliki warna spesifik yang kuat, namun background stainingnya paling sedikit dari ketiga pengenceran ini. Kita lihat pada pengenceran 1:100, inti selnya warnanya kuat, namun background stainingnya juga jelas, juga terwarnai. Seharusnya kan dia tidak terwarnai ya. Kemudian pada titer pengenceran 1:800, background stainingnya bagus, tidak terwarnai, namun inti selnya pun samar, tidak jelas, sehingga ini juga tidak oke. Nah, yang paling bagus dari semua pengenceran tadi adalah 1:200, di mana inti selnya jelas dan background stainingnya sudah mulai pudar. Waktu inkubasi. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi itu mulai dari 30 menit hingga 60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Nah, enzim label yang umum digunakan pada IHK adalah HRP atau Horse-Radix peroxidase dan juga AP alkalin fosfatase.
HRP adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksidase H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP 3-amino 9-etil-karbazol atau AEC dan juga 3,3-diaminobenzidin atau DAB. Karakteristik kromogen pada IHK. Enzim HRP bila ditambahkan dengan substrat DAB akan menghasilkan warna coklat gelap. Kemudian alkalin fosfatase dengan substrat NBT atau BCIP akan menghasilkan warna hitam keunguan. Kemudian ada glukosa oksidase dengan substrat NBT akan menghasilkan warna biru keunguan. Dengan beta galaktosidase kemudian ditambah substrat BCIG atau X-gal akan menghasilkan warna biru. Di bawah merupakan contoh-contoh pilihan enzim dan substrat yang bisa dipakai pada pemeriksaan imunohistokimia. Ada DAB, kemudian ada NBT dan seterusnya ya. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan concertain non-alkoholik hematoxylin atau Meyer and Giles. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air, Aqueous mounting media. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Nah, ini merupakan contoh IHK dengan perbedaan kromogen, di mana ketika memakai AEC warnanya akan kemerahan, dan bila memakai DAB warnanya menjadi kecoklatan. Slide DAB dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam, tembaga atau kobalt ke larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Kemudian kita ke setup laboratorium imunohistokimia. Alat dan bahannya ada frozen atau parafin, jaringan, cryo embed media, sucrose 4% PFA, mikrotom, glass slide, cover slips, refrigerator, inkubator, silen, dan etanol. Alat dan bahan dari serum atau BSA, citrate buffer, trace EDTA buffer, boiling source, kemudian primary dan secondary antibody, hematoxylin, citrate atau trace EDTA buffer, DAB solution, dan mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB, kita deteksinya menggunakan Ultratech Chat UCS 125 dari Skytech. Antibodi primer yang digunakan adalah estrogen reseptor atau IR pada kanker payudara. Yang pertama adalah ini contoh slide yang masih tertutup dengan parafin. Proses yang pertama kita lakukan adalah deparafinisasi dan rehidrasi. Ini slide yang sudah dilakukan deparafinisasi dan rehidrasi sehingga jaringannya terlihat. Kemudian langkah selanjutnya blocking peroksidase 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Kemudian bilas dengan PBS 2 kali. Setelah itu masuk ke tahap antigen retrieval. Kita gunakan microwave atau pressure cooker atau juga water bath dengan citrate buffer solution pH 6. Kemudian bilas dengan PBS sebanyak 4 kali. Setelah itu tambahkan super block to block non-specific staining. Bilas dengan PBS sebanyak 1 kali. Tambahkan antibody primer IR atau PIR yang ready to use selama 30-60 menit.
Kemudian bilas dengan PBS sebanyak 4 kali dan tambahkan Ultratech Polyvalent Antibody selama 10 menit. Kemudian dibilas dengan PBS sebanyak 4 kali dan beri Ultratech HRP Conjugate, diamkan selama 10 menit. Setelah itu bilas dengan PBS sebanyak 3 kali, dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquades, dan teteskan DAB kromogen selama 5 menit. Kemudian bilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Setelah itu tambahkan counterstain dengan Myers hematoxylin selama 1-2 menit. Bilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Tambahkan gluing selama 5-10 detik. Kemudian bilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Kemudian proses dehidrasi, clearing, dan mounting. Gambaran pola hasil bulasan imunohistokimia. Di sini terlihat kanker payudara dengan AST kromogen. Ada warna kemerahan. Kemudian di sini dengan DAB, kita bisa melihat warnanya kecoklatan ya, kromogen DAB warna kecoklatan, kemudian AST warnanya agak kemerahan. Ini juga sama di sitoplasma. Berikut contoh infeksi pada liver, yang ini dengan pewarnaan DAB, yang ini dengan pewarnaan AST. Kemudian ini contoh infeksi pada otak dengan menggunakan kromogen AST, dan ini infeksi di appendix dengan kromogen DAB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.